Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, BK Sahabat Seru akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 12 semester 2. Di materi yang terakhir, materi ke-21 ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat sukses masuk ke perguruan tinggi pilihan. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Sebelum menentukan lembaga pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi yang akan dipilih, perlu mengetahui terlebih dahulu tentang batasan dan bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia agar tidak salah dalam memilih pilihan. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Bentuk-bentuk perguruan tinggi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, universitas. Universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, manajemen, studi pembangunan, dan Fakultas Teknologi Industri memiliki jurusan matematika, fisika, kimia. Nah, contohnya adalah universitas negeri. Untuk universitas negeri, contohnya UNY, UI, UGM, Undip, UNS, Unsri, Unhas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh universitas swasta, Universitas Islam Indonesia, kemudian UKI, UAD, UTY, UPI, UAJY, USD, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan, pertanian. Contoh institut yaitu yang negeri, IPB, ITS, ITB, ISI, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh institut swasta yaitu ISTA, ISTIPER, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa, memiliki jurusan seni lukis, seni patung, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, contoh dari sekolah tinggi ini yang negeri adalah STT Bandung, STTN, dan STAN. Kemudian untuk sekolah tinggi swasta ada STIE, YKPN, ada STTNAS, ada STIKES, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Contoh dari akademi negeri yaitu AAU, AAL, AIP, ATK, APP. Kemudian contoh dari akademi swasta yaitu ABA, YIPK, AAYKPN, AMIK, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu politeknik. Ini merupakan serupa dengan akademik, penyelenggaraan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Contoh politeknik yaitu untuk Politeknik Negeri, Politeknik Manufaktur Bandung, kemudian Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian untuk contoh politeknik swasta ada Politeknik API, Politeknik LPP, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat struktur pendidikan tinggi. Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Pendidikan akademi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta perluasan wawasan,
ilmu pengetahuan. Pendidikan akademi diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kemudian, pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Kemudian pendidikan akademi menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan diselenggarakan melalui program sarjana S1 atau strata 1 atau program pasca sarjana. Program pasca sarjana ini meliputi program magister dan program doktor. Pendidikan jalur profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program diploma D1, D2, D3, D4 atau spesialis SP1, SP2. Jalur ini lebih mengutamakan untuk melatih mahasiswa agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat dipakai dengan segera. 60% muatan kurikulum program diploma adalah mata kuliah praktik. Bagaimana cara menetapkan pilihan perguruan tinggi? Setelah mengetahui bentuk-bentuk perguruan tinggi, program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita, langkah berikutnya adalah menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak, baik yang negeri maupun yang swasta. Selain mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan, juga diperlukan pertimbangan lain. Antara lain yang pertama, reputasi. Reputasi perguruan tinggi yang akan kita pilih dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik buruknya reputasi perguruan tinggi di kalangan akademis biasanya sangat tergantung dari kualitas lulusan, metode pengajaran, dosen-dosen pembimbing, sarana belajar mengajar, dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Selanjutnya yang kedua, metode dan presentase pembelajaran. Metode dan presentase pembelajaran penting diketahui karena akan menentukan kualitas kompetensi yang akan diperoleh. Penekanan pada porsi pembelajarannya, yaitu persentase teori dan praktek atau magang industri, perlu diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, status akreditasi. Berdasarkan penyelenggaranya, perguruan tinggi digolongkan menjadi dua, yaitu negeri dan swasta. Sedangkan status akreditasi untuk program studi atau jurusan yang sifatnya berjenjang berdasarkan hasil evaluasi atau akreditasi terhadap program studi atau jurusan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional. Status akreditasi menggunakan peringkat akreditasi A, yaitu baik sekali, kemudian B, baik, C, cukup, dan D, kurang. Kemudian yang keempat, fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan seperti laboratorium, yaitu komputer, akuntansi, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian bengkel, studio, dan perpustakaan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa, apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang lebih bersifat aplikatif, menekankan pada keterampilan. Selanjutnya yang kelima, prospek lulusan. Lulusan yang berkualitas dan diterima di masyarakat atau perusahaan atau instansi merupakan suatu kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi. Peluang kerja bagi lulusan program studi atau jurusan yang akan dipilih juga harus diperhitungkan, karena akan merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, biaya. Biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan calon mahasiswa. Sebab kalau besarnya biaya yang diperlukan tidak terjangkau akan menghambat kelancaran dalam menempuh studinya. Berikut ini ada 5 kiat sukses masuk perguruan tinggi. Yang pertama, faktor teknis. Sebelum masuk perguruan tinggi, kita harus mempersiapkan peralatan yang mendukung terhadap lancarnya tes tersebut. Apabila tes tersebut menggunakan komputer base, maka kita harus menguasai perangkat teknologi informasi dan teknis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Kebiasaan positif dalam mengikuti tes uji coba atau tryout dan latihan-latihan lainnya dapat membentuk kita menjadi percaya diri. Sikap percaya diri sangat penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya yang ketiga, faktor penguasaan materi tes.
Untuk menguasai materi, kita perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok bahasan yang keluar dalam tes dan persentase jumlah soal. Berdasarkan kisi-kisi inilah kita belajar, kita menguasai materi, dan kita mempersiapkan materi. Selanjutnya yang keempat, faktor strategi pengerjaan soal. Dalam setiap kesempatan mengikuti tes uji coba atau tryout, dibiasakan mengerjakan soal dimulai dari soal yang mudah. Jangan berambisi mengerjakan semua soal. Kebiasaan ini digunakan sangat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik kita. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tips sukses masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disebut SNMPTN. Kemudian yang kedua seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Dan yang ketiga yaitu seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Berikut ini kiat sukses masuk perguruan tinggi negeri pilihan. Yang pertama, tips agar masuk perguruan tinggi negeri salah satunya adalah memperbanyak latihan, yaitu menghadapi ujian tulis pada SBMPTN dan seleksi mandiri perlu persiapan mental. Banyak siswa yang gagal diterima di perguruan tinggi negeri disebabkan karena gugup dan grogi saat mengerjakan soal tes. Biasakan diri kita dengan berbagai bentuk soal dengan cara memperbanyak latihan. Bangun kepercayaan diri. Jangan pernah terjebak oleh rayuan atau iming-iming dari joki atau orang-orang yang menjanjikan lolos secara instan. Seleksi di perguruan tinggi negeri telah menerapkan berbagai strategi dan sistem monitoring untuk mencegah kecurangan. Kemudian yang kedua ini adalah mengenali minat dan kompetensi diri. Banyak calon siswa yang gagal masuk perguruan tinggi negeri bukan disebabkan karena kurang pintar, tetapi karena strategi yang kurang tepat dalam memilih program studi. Sebelum mendaftar seleksi perguruan tinggi negeri, siswa perlu menyadari minat pribadinya, atau bisa dengan bertanya kepada kakak kelas yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Siswa yang ingin lolos perguruan tinggi negeri harus jeli mengenali kemampuan diri dan membandingkannya dengan program studi juga perguruan tinggi yang dipilih. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tingkat keketatan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri selalu tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu harus kerja keras dengan niat yang baik. Kunci sukses masuk perguruan tinggi negeri adalah dengan persiapan yang matang. Bisa sejak SMP, mau masuk SMP yang bagus, kemudian di SMA juga masuk SMA yang bagus. Berikut ini adalah 6 kunci persiapan seleksi perguruan tinggi negeri. Yang pertama, memantapkan niat, karena niat itu adalah bagian dari semuanya. Yang kedua, memilih jalur seleksi yang tepat. Jangan hanya gengsi saja, pilih yang sesuai untuk jurusannya. Kemudian yang ketiga, mengenali minat dan kompetensi diri. Misalnya, kita pandai di bidang ini, maka yang tepat ya di bidang ini atau jurusan ini. Jangan paksakan untuk masuk di fakultas favorit. Keinginan orang tua untuk masuk di pilihan orang tua tentu harus disesuaikan dengan minat dan kompetensi dari anaknya itu sendiri. Kemudian yang keempat, memperbanyak latihan-latihan. Misalnya saja mengumpulkan bank-bank soal 3 atau 4 tahun yang lalu untuk belajar. Yang kelima, memahami prosedur seleksi perguruan tinggi negeri secara tepat, baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Karena jika tidak paham prosedur nanti akan ditolak. Kemudian yang keenam, usaha maksimal disertai doa dan tawakal. Jika mau masuk ke perguruan tinggi negeri, maka siswa kelas 12 harus berusaha dengan maksimal disertai doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara sukses masuk ke perguruan tinggi pilihan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa lebih memahami bagaimana cara mempersiapkan diri dalam
menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta pilihan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada materi-materi BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.